pagi adik-adik. Selamat pagi Lause. Selamat pagi Lause. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Wah, kita semua bersuka cita ya. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Tapi adik-adik di rumah kita mau sama-sama dengan sikap berdoa. Kita mau naikkan satu pujian kita di dalam bait Allah. Adik-adik boleh ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk memuji Tuhan. Tuhan berkati kami ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, ingat nggak? Tahun ini kita punya moto yang baru loh. Ya. Ingat ya? Ingat. Kita sama-sama yuk ucapin moto ini. Adik-adik di rumah masih ingat nggak motonya apa? Iya betul. Motonya adalah sharing, caring, and loving. Sama-sama ya kita pakai gerakannya ya. Sharing, caring, and loving. Nah, kita mau sama-sama angkat satu pujian juga nih Lause. Ada pujiannya juga moto kita ini. Yuk adik-adik di rumah, semuanya dengan sikap berdiri kita mau semangat, kita mau memuji Tuhan lagi. Dear all brother, sister, let us go to Sunday school, growing together as one family in Christ. Let's learn the word of God, always obey His commands. Let's praise the Lord with joyous and grateful heart, sharing, caring, and loving one another just like God, as we are one brand of Christ. Bahasa Indonesianya Lause. Mari kawan-kawan kita ke sekolah minggu, bertumbuh bersama di dalam Tuhan, belajar firman-Nya, taati perintah-Nya, memuji Tuhan dengan sukacita, saling berbagi, menolong dan mengasihi. Kami anak-anak Allah. Nah, Lause, kita masih bersuka cita kan? Pasti dong Lause. Nah, yuk adik-adik kita masih mau memuji Tuhan, kita masih mau bersuka cita. Yuk kita mari nyanyikan lagu Mari kita bersukaria. Dengan semangat ya Lause ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria.
takkan terselami, amat lebar, takkan terkelilingi. Oh, oh, sungguh indah. Sekali lagi ya rasanya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Amat tinggi, takkan teratasi, amat dalam, takkan terselami, amat lebar, takkan termiringi. Oh, oh, sungguh indah. Nah, adik-adik, kita mau sama-sama membacakan hukum kasih ya. Semuanya masih sikap berdiri. Kita mau dengan sikap yang hormat kepada Tuhan. Kita mau sama-sama bacakan hukum kasih ya. Yuk adik-adik di rumah. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Ada 2 cara loh. Yang pertama, adik-adik bisa menyimpannya dalam amplop. Nanti pada saat adik-adik balik ke sekolah minggu, adik-adik bisa membawanya ke sekolah minggu. Nah, yang kedua, adik-adik bisa scan barcode, suruh papa atau mama bantuin scan. Dan jangan lupa untuk menambahkan angka 1 di belakang persembahannya. Umpamanya, adik-adik mau memberikan 50.000. Jadi adik-adik menuliskan angka 50001. Nah, kita naikkan pujian ya, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Tuhan pakai untuk sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lause, nggak terasa ya. Sekarang kita udah selesai pujian. Sekarang kita mau siap-siap dengar cerita dari Lause. Nah, sebelumnya kita naikkan pujian. Ku ingin dengar cerita. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu
Selamat pagi adik-adik semuanya. Lause senang sekali hari ini bisa kembali hadir menemani adik-adik ya. Nah, Lause hari ini mau cerita. Tapi sebelumnya Lause mau tanya dulu nih adik-adik. Coba lihat adik-adik apa yang Lause bawa hari ini. Ya, boneka. Betul, boneka. Nah, apalagi yang Lause bawa? Coba lihat. Lause bawa apa adik-adik? Topi, betul banget. Topinya warna apa adik-adik? Warna biru. Nah, adik-adik kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita bisa melihat dengan jelas. Bagaimana kalau ya orang-orang yang gak bisa melihat? Coba adik-adik tutup matanya semuanya, gak ada yang ngintip. Ya, tutup matanya semuanya, tutup yang rapat ya, gak ada yang ngintip-ngintip. Oke, nah sekarang adik-adik bisa tahu gak sih apa yang Lause lakukan? Bagus ya bonekanya. Ketahuan suaranya Lause. Tapi adik-adik tahu gak sih apa yang Lause lakukan? Lause lagi megang apa tadi? Megang topi aja? Atau megang topi dan boneka? Nah adik-adik, kalau kita gak bisa melihat, kita hanya bisa menebak-nebak. Sedih adik-adik ya, gelap semuanya. Nah untuk itu adik-adik harus menjaga mata kita. Ya, apalagi adik-adik sekarang banyak yang menggunakan laptop, handphone. Adik-adik juga harus tahu batasannya, kapan kita harus istirahat supaya mata kita tidak kelelahan. Nah seperti Lause sekarang, Lause gak bisa lihat jauh, Lause harus dibantu dengan kacamata. Ya, kita harus bersyukur Tuhan kasih kita mata yang sehat. Adik-adik, hari ini Lause akan bercerita tentang seorang yang mengalami kebutaan. Dan dia tidak bisa melihat, dia hanya bisa meminta-minta. Nah, cerita ini diambil dari Alkitab, adik-adik ya. Nanti adik-adik kalau sudah selesai cerita, adik-adik bisa minta mama atau papa bacain. Ada di Lukas 14:35 sampai 43 atau di Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya, adik-adik bisa minta papa atau mama yang bacakan buat adik-adik. Oke, adik-adik sebelum Lause cerita, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih pagi yang indah Tuhan, kami bisa kembali hadir bersama dengan teman-teman kami mendengarkan firman-Mu. Persiapkan hati kami ya Tuhan, supaya firman yang Lause ceritakan nanti bisa menjadi bermanfaat buat kami dan kami juga bisa mempraktekkannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan, amin. Adik-adik, pada suatu hari ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melewati kota Yeriko, banyak sekali orang-orang mengikuti dia. Ya, karena Tuhan melakukan banyak mujizat, Tuhan juga memberitahukan kasih Tuhan kepada semua orang sehingga orang-orang senang mengikuti Tuhan Yesus. Dan di tepi jalan tersebut ada seorang namanya Bartimeus. Siapa adik-adik namanya? Bartimeus. Bartimeus ini sudah mengalami buta sejak kecil. Jadi dia tidak bisa melihat. Pada zaman dulu ketika orang-orang tidak bisa melihat, mereka tidak bisa melakukan apapun. Mereka hanya bisa meminta-minta, meminta belas kasihan orang. Jadi Bapak Bartimeus ini hanya tugasnya meminta karena dia tidak bisa bekerja. Kadang yang lewat di sana akan memberi dia uang atau memberi dia makan atau memberi dia pakaian. Nah, tapi herannya kok hari ini ramai sekali ya. Bapak Bartimeus bingung. Kok banyak sekali ya kedengarannya orang-orang lalu lalang. Wah, apa yang terjadi nih? Dia bertanya kepada kiri kanannya. Kira-kira siapa sih yang lewat? Kenapa begitu banyak orang? Siapa sih? Nah, ada yang memberitahu Bapak Bartimeus. Tuhan Yesus lewat. Wow, adik-adik mendengar nama Tuhan Yesus, Bartimeus langsung. Tuhan Yesus anak Daud, tolonglah aku. Tuhan Yesus anak Daud, tolonglah aku. Tuhan Yesus anak Daud, tolonglah aku. Suaranya kencang adik-adik. Sehingga membuat orang-orang bilang, "Shh, diam, kamu jangan ganggu." Tapi Bapak Bartimeus tidak takut adik-adik. Dia tetap aja berteriak, "Tuhan Yesus anak Daud, tolonglah aku. Tuhan Yesus anak Daud, tolonglah aku." Makin kencang suaranya. Suaranya terdengar loh adik-adik.
sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lalu meminta orang, coba panggilkan Bapak itu. Bapak Bartimius cepat-cepat lari kepada Tuhan Yesus. Dia sujud di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus anak Daud, tolonglah saya, tolonglah saya. Wah, Tuhan Yesus merasa iba lihat Bapak Bartimius. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Bapak Bartimius, apa yang hendak aku perbuat bagimu? Tuhan, aku ingin melihat. Aku ingin melihat, Tuhan. Nah, Tuhan Yesus langsung mengatakan kepada Bapak Bartimius, melihatlah, imanmu sudah menyelamatkan kamu. Adik-adik, apa yang terjadi? Bapak Bartimius membuka matanya. Dia bisa melihat orang-orang sekelilingnya. Dia bisa melihat orang di depan dia, ke kiri, ke kanan. Dan semuanya bisa lihat dengan jelas. Senang sekali rasanya. Aku sudah bisa melihat, aku sudah bisa melihat. Dia teriak, dia berjalan mengikuti Tuhan Yesus. Sepanjang jalan dia memuliakan Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Semua orang melihat Tuhan, melihat Bapak Bartimius, merasakan juga, mereka juga memuliakan Tuhan. Mengikuti Bapak Bartimius. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Adik-adik, dari cerita ini, apa yang kita pelajari? Iman Bapak Bartimius. Dia tidak bisa melihat, tapi dia percaya. Sama seperti kita. Kita nggak bisa melihat tubuh Tuhan Yesus dengan nyata, tapi kita percaya Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus senantiasa melindungi kita. Tuhan Yesus senantiasa menjaga kita. Nah, kita yang sudah percaya, kita harus menunjukkan sikap kita sayang kepada Tuhan Yesus dengan berperilaku yang baik, sehingga orang-orang melihat kita, mereka melihat Tuhan Yesus hadir di tengah kita, mereka juga akan ikut Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Adik-adik, kau yakin adik-adik pasti bisa melakukannya. Mari kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan cerita tentang Bapak Bartimius yang percaya walaupun dia bisa melihat. Kami mau juga percaya seperti dia Tuhan. Percaya Tuhan senantiasa ada di hati kami. Tuhan Yesus senantiasa menolong kami, menjaga kami. Biarlah iman ini terus kami pegang Tuhan. Dalam hari-hari kami, di dalam segala aktivitas kami. Walaupun kami belum bisa beraktivitas dengan leluasa, kami percaya Tuhan tetap melindungi kami. Satu hari kami akan kembali beraktivitas seperti dulu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ayat hafalan kita terambil di 1 Yohanes 4 ayat 19. Isinya, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Bartimius yang tidak bisa melihat kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Sekarang, saya akan membantu adik-adik untuk membuat wayangnya. Ya, bahan-bahan yang dipersiapkan, karton dengan 2 lingkaran, sebuah diameternya 10 cm atau selebar double tape ini. Oke, kemudian kita siapkan 2 pensil warna merah dan warna hitam. Kemudian langsung pakai gunting, double tape, dan juga 2 stick ice cream. Oke, setelah kita buat lingkaran ini, adik-adik bisa mengguntingnya. Kemudian setelah gunting, adik-adik akan mendapatkan 2 lingkaran seperti ini. Ya, kemudian adik-adik bisa menghias 2 lingkaran ini. Ya, yang pertama yaitu kita akan memberikan rambutnya. Kemudian kita akan membuat mata Bartimius yang tidak bisa melihat. Seperti ini adik-adik ya. Kita akan memberikan warna hitam di rambutnya. Terserah adik-adik gambar rambutnya mau kayak gimana ya. Nggak harus sama persis seperti Lause, ini hanya Lause kasih contoh aja. Kemudian kita akan menggambar mata Bartimius yang tidak bisa melihat. Seperti ini. Kemudian bibirnya, karena dia tidak bisa melihat ya kan, rasa sedih. Kemudian hidungnya sedikit. Langsung tambahkan pipi merahnya ya,
api merahnya di samping. Oke, gambar kedua, Elsa akan membuat Bartimeus yang sudah bisa melihat. Nah, ada sukacita di hatinya. Lihat, matanya sudah dicelupkan, disembuhkan oleh Tuhan. Dia bisa melihat. Elsa buat seperti begini, ya. Nih, rambutnya adik-adik hias aja sendiri ya, gambar. Kemudian ini bibirnya, karena dia sudah bisa melihat, ada sukacita, tersenyum. Oke. Kemudian harus tambahin merah-merahnya di sini. Kemudian di sini juga harus tambahin merah-merahnya. Oke. Nah, kalau udah selesai gambar, nah kita akan tambahkan stick di belakangnya, ya. Ini adalah stick yang sudah Elsa siapkan. Elsa tempelkan double tape. Kemudian Elsa akan tempel di belakangnya. Saya buka double tape-nya, kemudian Elsa tempelkan di sini. Oke. Yang sudah dicelupkan matanya, ini udah jadi adik-adik ya. Ada satu cara seperti ini, tempelkan dua. Kemudian ada juga cara kedua, adik-adik bisa membuat menjadi bolak-balik ya. Ini lo sudah tempelin dengan double tape yang banyak di belakang gambar tersebut. Oke, ini adalah bolak-baliknya ya. Adik-adik bisa pakai ini untuk bercerita kepada teman-teman. Ini adalah Bartimeus ketika belum bisa melihat, dia sedih, dia hanya bisa meminta-minta. Dan ketika dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ada sukacita di muka dia, kemudian dia mengikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi dengan penuh sukacita. Oke adik-adik, ini ada aktivitas kita minggu ini, silakan mencoba adik-adik. Adik-adik, Lausu ingin menyambut adik-adik yang baru pertama kali hadir di Zoom pada hari ini. Siapa? Ada di antara adik-adik yang hari ini baru pertama kali hadir, boleh mengangkat tangannya. Kita mau menyambut adik-adik. Iya, ada ya. Oke, selamat datang. Selamat datang ya, jangan lupa minggu depan kita masih ada Zoom jam 11 ya. Selain itu siapa yang setiap minggu hadir? Lausu juga ingin bertepuk tangan buat adik-adik. Karena adik-adik hebat. Adik-adik rajin ya, adik-adik mau menjadi murid Tuhan yang setia. Oke. Selain Zoom, adik-adik juga boleh hadir onsite ya adik-adik ya. Langsung mengundang semua adik-adik, kalau gak mau ikut Zoom boleh datang ke sekolah minggu ya. Sekolah minggu udah terbuka dan adik-adik bisa hadir. Yang penting jangan lupa pakai masker. Oke adik-adik. Nah selain itu aktivitasnya jangan lupa dikumpulkan ya, supaya bisa ditayangkan minggu depannya. Ya, paling telat kapan adik-adik? Hari Senin. Oke? Ya, sekarang kita mau menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Setelah itu Lausu akan memimpin doa penutup. Adik-adik ikutin dalam hati ya. Yuk kita nyanyikan Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan yang pimpin kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.